Kalau tuan menangkap balam, jangan ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum sarapan. Hebat kota foto panjang nih, ceramah baru 5 menit, mic-nya udah diganti. Ba'akabadun sana ambo kasadonyo sehat. Kini ambo sedang berada di Koto Panjang, Kecamatan Lamposi, Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, betul? Dan sama-sama awak hormati Bapak Wali Kota Payakumbuh. Ini Wali Kota itu PLT. Tahu arti PLT? Pejabat lillahi ta'ala. Bapak Sekda, Bapak Camat, Bapak-bapak anggota DPRD, Bapak Kapolsek, tokoh masyarakat, alim ulama, cadik pandai, nenek mama, bundo kanduang, para khalifah, mursyid-mursyidin tarekat Naksabandiyah, abang-abang kita dari pemuda Pancasila, abang-abang kita dari pemuda Pancamarga, TNI, Polri, Satpol PP, nan gadang indak dimbau galanan ketek indak disabui namo, insyaallah awak kasadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sehat, hatinya sehat, badannya sehat, kantongnya sehat. Ini paling gampang jawabnya. Insyaallah tabaraka. Sallallahu ala Muhammad. Ikonan di hati awak kok kamera indak bakaki namanya. Kamera tabang. Lambaikan tangan awak ke kamera kok sebabnya sedang merekam awak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lah, jangan lama-lama bekok ketiak basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk almarhum Tuan Syekh Mukhtar Angkulakum, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syekh Mukhtar Angkulakum lahir tahun 1903 Baleng. Bisa diingat? 1913. Sekolah Madrasah Tarbiyah Islamiyah Koto Panjang berdiri pada tahun 1935. Bisa diingat? Pertanyaannya, berapakah umur Syekh Mukhtar Angkulakum saat mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah? Angkat tangan. Barang. Angkat tangan. Angkat tangan. Barang. 22. Nice go. Situ aja di bawah. Syekh Angkulakum mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah, umurnya 22 tahun. Umur 22 itu anak muda sedang keren-kerennya, betul?
Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, umurnya 21 tahun. Usamah bin Zaid diangkat Nabi jadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Abdullah bin Abbas meriwayatkan Nabi waktu Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Bisa diulang? Abdullah bin Abbas 5 baleh, Usamah bin Zaid 8 baleh, Muhammad Al-Fatih Konstantinopel ditaklukkan 21 tahun, Syekh Muhtar Angkulakung 22 tahun. Kamu berapa? Aku 23. Yang sudah kamu taklukkan apa? Hati kamu. Ini tantangan untuk alumni, santri-santri, anak pelajar, siswa, siswi Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Siap berkarya seperti Syekh Muhtar Angkulakung? Siap mendirikan sekolah, menjaga sekolah, merawat sekolah yang sudah dibangun oleh Syekh Muhtar Angkulakung? Awas, janji adalah hutang. Jangan ada dusta di antara kita. Amin ya Rabbal. Ini sekarang krisis kita adalah krisis anak muda. Anak muda zaman Syekh Angkulakung tahun 1945, tahun 1935. Waktu 35 itu awaklah merdeka apa belum? Menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi PKI, menghadapi komunis. Apakah anak muda sekarang masih menghadapi Belanda? Anak muda sekarang menghadapi terong Belanda. Apakah anak muda sekarang masih menghadapi Jepang? Apakah anak muda sekarang masih menghadapi PKI? Aku bangga jadi anak PKI. PKI mungkin sudah bubar, tapi anak-anak PKI siap bangkit. Waspadalah. Maka kira-kira mana yang lebih berat? Beban Syekh Muhtar Angkulakung atau anak muda sekarang? Memang payah ya kalau mecek dengan orang alum samakan pagi. Ambo ulang sekali lagi, mana yang lebih berat? Zaman Syekh Angkulakung atau zaman anak muda sekarang? Oke, yang dihadapi Syekh Angkulakung tak sampai 5. Belanda, Jepang, PKI, lah lebih. Belanda hitam. Inyo hitam bantu awak pesek tapi utaknya utak Belanda. Panjilek Belanda. Tapi yang dihadapi anak muda sekarang, narkoba, sabu-sabu, judi online, drama Korea, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, miligram, kilogram, YouTube, judi online, TikTok. Sekarang saya tanya sekali lagi, mana lebih berat perjuangannya? Zaman anak muda Syekh Angkulakung atau zaman kini? Tadi katanya zaman dulu, ini zaman kini. Memang semua serba berubah berdasarkan pengetahuan kita. Alhamdulillah, di antara benteng yang menjaga Kota Panjang, benteng yang menyelamatkan anak-anak Kota Panjang dari aliran sesat, dari aliran sekuler, dari aliran liberal, dari aliran ateis, dari aliran komunis. Yang mempertahankan anak muda Kota Panjang adalah sekolah madrasah tarbiyah Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Muhtar Angkulakung. Allahu Akbar. Siap melanjutkan pendidikan ini? Bapak-bapak, ibu-ibu siap memasukkan anaknya dari RA Raudatul Atfal TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Siap? Dari bunyinya tidak siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang luar biasa tantangan ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau apa ambo ama ambo dulu menyelamatkan utak ambo dari TV. Paling-paling di zaman ambo itu TV duitnya cuma jam 2 balik siang. Itu pun TVRI.
Film yang paling hebat masuk itu cuma satu, Little Missy. Dan merusak kapal ambo tak sampai 5 jari. Unyil, Ucrit, Usroh, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi kapalo anak-anak awak kini macam-macam. Inyo ndak keluar rumah, inyo di dalam kamarnya. Tapi kapalonya rusak dek apa? Dek handphone. Apanya pun rusak juga dek handphone. Ama-ama maiketkan anaknya ke pokok pisang. Dek inyo main TikTok. Menangi anaknya di kamera. Ada anak lucu deh. Tapi insya Allah awak sadurnya di lingkungan Syekh Mukhtar Angkulakung iko mendapatkan barokahnya insya Allah. Amin. Ambola ziarah ke makam almarhum. Saya sudah melihat, menengok, memperhatikan sekolah. Syekh Mukhtar Angkulakung mendirikan sekolah, dan dari sekolah itu lahirlah para alumni-alumni. Bagaimana ceritanya Ustadz Abdul Somad bisa datang kemari? Oh, panjang ceritanya. Boleh saya cerita? Ambo dulu maja di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Namanya? Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau. Di Fakultas Usuluddin 2009 balik ambo keluar dari situ. Lalu kemudian di situ ada seorang profesor S1, S2, S3, ndak ada S sampai S5, S cendol, S Bogor, S Bandung ada. S1, S2, S3, nah paling tinggi di situ profesor. Kecil orang untuk mendapatkan profesor itu lebih susah masuk surga daripada dapat profesor. Lalu ada satu profesor di situ, namanya Profesor Afrizal, dan inyo adalah alumni dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah Angkulakung. Allahu Akbar. Mudah-mudahan adik-adik itu nanti adonan jadi profesor insyaallah. Amin. Adonan jadi wali kota. Amin. Adonan jadi bupati. Amin. Adonan jadi gubernur Sumatera Barat. Amin. Bisa tamat madrasah Perti jadi bupati? Yakin? Aku enggak bisa. Jamaahnya banyak, orangnya rame, nyo hebat. Tapi anak saya ini madrasah sanawiyah Pak Ustad. Anak saya ini madrasah aliyah Pak Ustad. SMP. Sekarang banyak orang lebih bangga kepada SMP SMA daripada madrasah aliyah sanawiyah. Betul? Anaknya di mana? SMP. Anaknya di mana? SMA. Ibu anaknya di mana? Perti. Kenapa tidak pede untuk mengatakan anak saya di madrasah sanawiyah Persatuan Tarbiyah Islamiyah? Siap menjaga, siap menjawab. Kalau ambo tanya siap menjawab dengan suara yang lantang. Ambo ajakan anak saya di madrasah sanawiyah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Siap? Ambo tanya ya. Cie, 2, 3. Di mana anak ibu sekolah? Madrasah sanawiyah. SMP pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi anak-anak awak di madrasah Tarbiyah Islamiyah Perti Koto Panjang, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Apa boleh tambahnya nak? Nahu, sorot, balaghah, mantik, tauhid. Maju cek biendang suara. Maju. Banyak-banyak panjang kepala buah angin lain. Sabui kenapa saja pelajarannya awak hitung sama-sama. Yang pondok Ustaz. Yang umum
matematika, IPS, sejarah, ekonomi, sosiologi, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, nahu, saraf, mantik, tafsir, balaghah, tauhid, hadis, usul, ilmu tafsir, tasawuf, PK, tarikh, mustalahah, banyak. Sudah tahu ibu-ibu kehebatan anak-anak kita di Madrasah Perti? Lawan danga sadonyo bisa menjawab kalau ditanya di urang. Manga anak angku di Madrasah Perti, manga sekolah di Sanawiyah Perti, apa kelebihannya? Aduh lah disabinya petang banyak bananda tengik dia mbok. Kita mesti bangga dengan sekolah agama, betul? Dek sekolah agama, kolah mako anak-anak awak menutui kepalanya, menutui auratnya. Kini kepala anak-anak tidak ditutup, terbuka, dipakainya baju dan alun selesai dijahit, dipasangnya baju dan resletingnya belum selesai dipasang. Mudah-mudahan anak-anak awak ikut istiqomah sampai akhir ayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Dari mulai TK menanam tanaman dijaga dari mulai hijau. TK, RA. Apa beda RA dengan TK Ustadz? Kalau TK Pendidikan Nasional Diknas, kalau RA Kementerian Agama. Raudatul Atfal, Raudah artinya taman, Atfal pendidikan anak, Raudatul Atfal pendidikan taman kanak. Habis itu SD. Kalau Perti MI Madrasah Ibtidaiyah. Habis itu SMP. Di Perti namanya Madrasah Sanawiyah. Habis itu SMA. Di Perti namanya Madrasah Aliyah. Habis itu kuliah. Di Perti namanya Ma'had Ali. Alhamdulillah di Perti Kota Panjang dari mulai RA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, tinggal lainan kalimonan alun ado Ma'had Ali. Mudah-mudahan berdiri Ma'had Ali ke depan insyaallah. Amin. Dari Ma'had Ali kau akan lahir ahli hadis, muhaddis. Dari Ma'had Ali akan berlahir ahli fikih, faqih, fuqaha. Dari Ma'had Ali akan lahir ahli usul fikih, usuli. Dari Ma'had Ali akan lahir ahli tafsir, mufassir. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, santri-santri, pelajar-pelajar di tarbiyah Islamiyah ini sudah mondok, boarding, berasrama. Sudah dibangun asramanya Ustaz Somad, tapi masih kurang, kata Bapak Ketua Yayasan. Maka almarhum Syekh Mukhtar Engkulakum sudah mengerahkan segenap tenaganya sejak umur 22 tahun sampai akhirnya meninggal tahun 1975. Tinggal lagi kita yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Semua nikmat yang dititipkan Allah ini akan ditanya di hadapan kita Bapak Ibu. Asrama, rumah yang dibangun besar, megah, cantik akan tinggal. Kebun kelapa, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kebun kelapa? Masya Allah, kebun kelapanya berbuah hebat. Ada orang Kota Panjang meninggal membawa kelapa.
Tak ada. Mobil-mobil yang cantik-cantik, yang mahal-mahal, ada orang Payakumbuh mati bawa mobil. Tapi Syekh Mukhtar Tengkulakung sampai hari kok, sampai detik ini tahun 2022, 87 tahun sudah sekolah ini dia dirikan. Pahalanya mengalir atau tidak ke makam beliau? Mengalir ke makamnya sampai hari kiamat. Kita mau mendapatkan pahala mengalir? Mau mendapatkan pahala mengalir? Mau mendapatkan pahala mengalir jariah sampai hari kiamat? Bantu asrama. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Quran, menghafal nahwu dari mulai paling bawah matan al-ajurumiyah. Masih belajar ajurumiyah? Hatam al-ajurumiyah, hatam ajurumiyah naik ke atas kawakibud durriyah. Hatam kawakibud durriyah naik ke atas al-imriti. Hatam al-imriti naik ke atas Alfiyah Ibnu Malik. Hatam Ibnu Malik tak paham isinya, baca syarahnya. Syarah Ibnu Aqil untuk bisa membedakan membaca kitab kuning. Di Jawa disebut kitab kuning karena kertasnya warna kuning. Tapi di Perti ini disebut kitab gundul. Kenapa gundul? Karena tak berbaris. Begitulah mereka mempelajari kitab sehingga bisa membedakan mana fa'il, mana maf'ul, mana fi'il, mana isim fa'il, mana isim maf'ul. Belajar nahwu, belajar sharaf, belajar mantik, belajar ma'ani, belajar balaghah. Ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, arud, qawafi, ulumul Quran, tajwid, tahsin, baca Qurannya lengkap. Dan Masya Allah, anak-anak kita bertarekat, berzikir, mengikut Imam Bahauddin Naqsyabandi. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Itu di dalam kresek. Apa isi kresek itu? Masya Allah, piti satu isi kresek. Naikkan kresek kos, naik surang, lagi jalan bapak, surang jangan satunya naik, naikkan surang, sebab iko banyak ikan-ikan paus di atas. Nah, lagi tangguh naik kate, itu ada ikan hiu, ada ikan lumba-lumba. Kalau di bawah kan nampaknya ikan pantau nan banyak. Tapi jangan macam-macam Pak Ustaz, ikan pantau pun bisa 3 kontainer. Masya Allah, tabarakallah. Plastiknya kita jalankan. Ini bukan untuk Ustadz Abdul Somad. Jangan pulau beko orang kama piti awak patang nan dalam kresek itu. Habis dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru. Iko untuk membangun sekolah madrasah tarbiyah Islamiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asyili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa Ustaz Somad berselawat? Karena menengok kresek berjalan kok banyak jamaah yang jantungnya berdetak tidak normal. Jadi untuk menenangkannya maka awak bersolawat. Mudah-mudahan solawat awak diterima menjadi amal soleh dan menjadi syafaat awak menghadap Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mengapa orang tidak mau memasukkan anaknya ke madrasah Perti? Karena anak madrasah tidak berkualitas. Betul? Loh, betul. Salah. Anak berkualitas tunjukkan tiap bulan. Hari Ahad, hari libur, tampilkan anak-anak Perti. Satu anak Perti hafal Quran. Amin.
Yang satu anak Perti hafal matan Al-Ajrumiyah. Amin. Yang satu anak Perti juara fisika tingkat nasional. Amin. Yang satu anak Perti bisa baca kitab kuning. Amin. Kira-kira kalau ditampilkan anak Perti ini ke depan satu-satu, yang satu baca matan, yang satu mensyarah, yang satu baca ayat, yang satu membacakan tafsirnya, dibacakannya tafsir Jalalain, dibacakannya tafsir Ibnu Katsir, dibacakannya tafsir Khazin, dibacakannya tafsir Sa'alabi. kira-kira kalau ditampilkan ke depan anak-anak Perti siap? Kau mau tantang kau. Nanti kalau masyarakat tidak percaya, kami tak percaya anak Perti itu hebat. Mana anak Perti? Maka kita tampilkan ke depan. Ini anak Perti yang hafal Quran. Ini anak Perti yang hafal Nahu. Ini anak Perti yang bisa baca kitab kuning. Ini anak Perti yang bisa baca kitab tafsir. Siap? Siap kira. Ibu bapak nanti kalau diundang hari Ahad, hadiri Ahad pagi. Anak-anak Perti akan menunjukkan kemampuannya. Ibu bapak siap hadir, siap datang? Bapak ibunya sudah siap datang. Nanti kalau ditunjukkan kualitas, kata pepatah, di mana ada gula, di situ ada. Asal ada gula manis-manis, maka semut akan berdatangan insya Allah. Jadi pesan Ustadz Abdul Somad kepada adik-adik saya yang ada di Madrasah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tunjukkan prestasi menghafal Al-Quran dari mulai juz amma, RA, tamat RA, hafal juz amma. Tidak perlu muluk-muluk. Tamat RA, hafal juz amma. Sanawiyah 10 juz, Ibtidaiyah 5 juz, Aliyah 10 juz. Yang bisa semuanya alhamdulillah. Yang belum bisa kita doakan. Orang tuanya mensupport dari rumah, didoakan pagi, petang, siang dan malam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan Rabbal Alamin. Saya mau setelah kedatangan Ustadz Abdul Somad di Tarbiyah Islamiyah ada perubahan yang lebih baik. Amin. Bagaimana adik-adik kemarin setelah kedatangan Ustadz Abdul Somad? Alhamdulillah. Setelah Ustadz Abdul Somad pulang, tanah lapangnya kotor, sampah banyak. Macam mana kemarin Ustaz Abdul Somad datang? Alhamdulillah. Setelah Ustaz Somad datang, wajah kami yang glowing jadi hitam kepanasan. Bukan. Saya mau ada perubahan. Alhamdulillah. Anak-anak yang belum hafal Quran, sejak Ustaz Somad datang jadi semangat ngapal Quran. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak yang tak semangat menghafal kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'run surma alfunil kalim. Alhamdulillah, setelah Ustaz Somad pulang, mereka semangat menghafal nahu, menghafal sorof. Amin ya rabbal alamin. Yang kurang semangat baca kitab jadi semangat. Boleh Ustaz Somad tahu? Boleh apa tak boleh? Belajar tauhid, apa nama kitabnya? Tauhid, apa nama kitabnya? Ustaz Somad dulu waktu sanawiyah nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah. Masih dibaca? Masya Allah, sama kitab yang Ustaz Sambal baca dengan Tarbiyah Islamiyah.
waktu di aliyah membaca ad-dasuki ala ummil barahin. Yang aliyah angkat tangan. Mana yang aliyah? Si belajar tauhid. Apa nama kitab tauhid? Ad-dasuki ala ummil barahin. Wujud, idam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Sekarang Ustadz sebutkan satu masalah, selesaikan dengan satu sifat 20. Siap? Ada artis, tahu artis? Ada artis mengatakan dia pejam mata, naik ke atas, dia menjumpai Tuhan. Tuhan sedang duduk, warnanya hitam. Baca beritanya. Ada artis mengatakan dia pejam mata, bersemedi, dia pun naik ke atas, dia jumpai Tuhan, warnanya hitam. Pertanyaannya, sebutkan satu dari sifat 20 yang membantah artis ini. Apa? Naik ke atas. Ada artis mengatakan Tuhan hitam di atas. Sebutkan satu sifat, satu saja dari sifat 20 yang membantah. Sifatnya mukhalifatuhu lil hawadis, artinya berbeda dari makhluknya. Nampak ibu hebatnya anak Perti itu, nampak? Cukup dengan satu saja dia bantah. Mukhalafatuhu lil hawa. Sekarang ada orang mengajarkan kalau pejamkan mata nampak bercahaya, itulah Tuhan. Karena tak masak tauhidnya. Kalau dia sekolah di Perti, pasti selamat akidahnya dalam ahlus sunnah wal jamaah. Mana contohnya? Langsung nampak. Saya bukan berteori. Belajarlah di Perti, anak kita akan selamat. Pasti tanya contohnya mana? Tak tahu. Anak-anak Perti tahu. Ada tak laki-laki? Atau ini perempuan pakai baju laki-laki? Kenapa jadi Muhammadan? Bukan huruf nasak namanya. Isim inna. Inna itu fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Masuk anna berubah jadi Muhammadan. Ashhadu anna Muhammadan. Begitulah mereka belajar. Perti hanya belajar baca kitab. Perti hanya belajar nahwu sharaf. Perti tidak berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Perti hanya sibuk berzikir tarekat dalam kelambu. Perti hanya sibuk memetik tasbih. Perti tidak punya kontribusi terhadap perjuangan bangsa. Betul? Hah? Tahun 1900. Tahun berapa kita merdeka? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Tahun berapa kita merdeka? Indonesia merdeka tahun 1945 guys. Perti berdiri tahun berapa? Perti berdiri tahun 1930. 30. Madrasah ini yang 1935. Kalau Perti berdiri tahun 1930. Sekarang saya tanya, lebih tua Perti apa Indonesia? Bapak-bapak TNI Polri, kalian mesti tengok anak-anak ini, bahwa mereka adalah hasil dari perjuangan para alim ulama yang menentang Belanda. Allahu Akbar.
Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Jamil Jahu, di antara pendiri Perti, mendirikan tahun 1930. Bisa diingat baik-baik. Tahun 1905 berdiri ormas terbesar Islam, namanya SI. Apa namanya? Apa itu SI? Sarekat Islam. Yang kedua, tahun 1912 di Yogyakarta, pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, berdirilah ormas namanya Muhammadiyah. Tahun 1926 di Jombang, nama pendirinya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, berdirilah namanya Nahdlatul Ulama. Tahun 1930 di Bukit Tinggi, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Jamil Jahu, berdirilah namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sekarang kita ulang dari awal. 1905. Apa namanya? SI, Sarekat Islam. 1912 Muhammadiyah. 1926 Nahdlatul Ulama. 1930 di Sumatera Barat berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Sumatera Utara berdiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. 4 Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Tarbiyah Islamiyah, Al-Jam'iyatul Wasliyah, berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka inilah yang menyatukan umat, mengajarkan umat bahwa membunuh Belanda itu adalah amal soleh, dan kalau mati ditembak Belanda berarti mati syahid. Maka 10 November, ini hari tanggal berapa? Ini hari tanggal 4 November. Tak lama lagi kita memperingati 10 November. 10 November itu hari apa? Hari pahlawan tentara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Tomo berteriak di Surabaya. Apa teriakan Bung Tomo? Allahu Akbar. Betul? Siapa yang mengajarkan tentara itu tidak takut mati? Istrinya dia tinggalkan, hartanya dia tinggalkan. Yang membuat mereka berani berteriak Allahu Akbar itu adalah ulama. Jadi yang membuat negeri ini merdeka adalah para santri. Maka diperingatilah hari santri 22 Oktober sebelum hari pahlawan. Pahlawan 10 November, pahlawan berani mati syahid. Itu karena perjuangan para ulama. Takbir. Perti adalah sarangnya para pejuang. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ditangkap oleh Belanda, tapi dia tetap berjuang. Ini adalah calon-calon pejuang masa depan generasi milenial, insyaallah. Amin ya rabbal. Yayasan berjuang mendidik anak-anak. Wali murid memasukkan anak-anaknya ke Perti. Anak-anak belajar dengan baik, dengan tekun. Insyaallah Indonesia akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sekarang ini kita sedang berada di padang mahsyar. Anggap aja ini nanti bangkit di padang mahsyar, sedang kepanasan. Idza samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, yang dikubur dibangkitkan. Semua yang dikubur dibangkitkan. Ini saya sedang berada di taman pemakaman umum. Dan sekarang di padang mahsyar semua yang dikubur bangkit-bangkit semua. Yang mati kecil bangkit, yang mati besar bangkit. Semua kita akan minta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di padang mahsyar
Apakah waktu itu mulut bisa menjawab? Dalilnya? Mulut tak bisa menjawab. Yang menjawab adalah tangan, yang bersaksi adalah kaki. Al-yawma nakhtimu ala, kurang kuat. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu. Surat apa tuh? Hebatnya orang Kota Panjang, hafal dia karena baru dibacanya malam tadi Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, tak disebut malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dosa-dosanya sudah diampunkan Allah. Orang Kota Panjang malam Jumat masih baca Yasin? Alhamdulillah, baca pelan-pelan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi atas semua yang kau lakukan dulu. Sekarang banyak orang baca Yasin mulutnya tak jelas apa. Sibut, fayakun, turjaun. Bacalah Yasin. Kenapa Yasin yang dibaca? Karena di Yasin itu kita disadarkan bahwa kita mati dan kita akan hidup lagi. Apakah orang-orang yang mati itu bisa hidup lagi? Yang sudah mati dimakan cacing tanah, yang tulang belulangnya sudah hancur, rambutnya habis, giginya habis, menyatu dengan tanah, apakah bisa hidup lagi? Yang mengatakan tidak berarti perlu diulang syahadatnya lagi. Yang sudah mati dimakan cacing tanah, apakah dia akan hidup lagi menghadap Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kita akan hidup menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan diminta tanggung jawab. Kemana mata kau pakai, kemana telinga kau gunakan, kemana kaki kau langkahkan, kemana tangan kau gunakan. Insya Allah yang hadir ini semuanya bisa menjawab. Amin. Kemana kaki kau pakai? Kakiku pakai untuk ke tanah lapang di Kota Panjang. Kemana telinga kau pakai? Telinga aku pakai mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad menggelegar karena sound systemnya sampai naik ke atas. Kemana mata kau pakai? Mata aku pakai kepanasan sampai tak jelas, sampai berkedip-kedip. Keringat bertetes, berpeluh. Yang berdiri, yang duduk, macam-macam jemaah di Kota Panjang ini. Ada yang duduk di bawah pohon bambu. Terserahlah kalian kepanasan, aku yang penting nyantai. Tapi ada pula yang di depan mengatakan, aku lebih baik panas, yang penting bisa dekat nampak aku muka Ustaz itu gitu. Ada pula yang duduk sana, yang penting bisa mendengar sambil minum es krim gitu. Mudah-mudahan yang berdagang ini berkah pula rezekinya insyaallah. Setiap ada pengajian tabligh akbar Ustaz Somad, maka ekonomi pun bangkit karena banyak orang berdagang berjualan seperti pasar malam. Anak-anak menangis emaknya supaya diam, anaknya dibelikannya balon pun laku keras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua terselenggara karena kerjasama yang luar biasa. Sampai Pak Prof Bilo Tibo Prof dari Pekanbaru lah seminggu ambo disiko Ustaz mempersiapkan acara itu. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi, bapak-bapak TNI Polri, Bapak Camat, sampai Bapak Wali Kota ataupun yang mewakili, semuanya dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin. Ke depan kita buat lagi tabligh akbar, tapi nanti ditampilkan anak-anak. Berikut ini anak santri dari tarbiyah Islamnya menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Setuju? Maju lagi satu, anak-anak membacakan hadis-hadis Nabi lengkap dengan syarahnya. Satu lagi membacakan kitab fikih Fathul Qarib, membacakannya dengan nahunya, dengan penjelasannya, dengan hukum fikihnya.
sehingga nanti masyarakat menengok, oh begitu ternyata kualitas anak-anak, barulah semangat dia untuk memasukkan anaknya sekolah. Sekolah ini pun berkembang, asramanya pun menjadi besar, baru masjidnya pun megah, diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad, penandatanganan prasasti. Amin ya Rabbal. Ustadz Somad itu enak, dia di atas pentas. Kalian yang di bawah mengengok saya ini enak di atas. Kalau kalian tahulah rasanya di atas. Tahu macam mana di atas ini rasanya. Nanti setelah habis acara naik ke atas ini baru kalian tahu rasanya. Macam mana panasnya karpet. Abang-abang gitar mengawal dari pemuda Pancamarga, dari pemuda Pancasila. Mereka inilah yang mengawal negara kesatuan Republik Indonesia, insyaallah. Amin. Dan netes peluh keringatnya semuanya. Nah ini semua meliput, masya Allah. Yang tampil ke depan ini hanya beberapa orang saja. Begitulah pendidikan. Guru kalian tidak ada naik ke atas. Guru dari RA Rawdatul Atfal tak ada naik ke atas. Guru para ustazah mendoakan dari belakang. Mudah-mudahan anak ini anak-anak yang soleh. Guru tak bisa dibayar karena guru bukan karyawan. Guru bukanlah pegawai perusahaan. Mereka mendidik anak-anak. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ini anak-anak yang hadir ini perjuangan dari guru-guru dari Madrasah Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang luar biasa. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat badan, insyaallah. Amin ya Rabbal. Ada orang mengatakan bahwa Al-Fatihah yang dibacakan kepada almarhum Syekh Mukhtar itu tidak sampai pahalanya. Menurut anak-anak santri Tarbiyah Islamiyah, menurut anak-anak pelajar sanawiyah aliyah Madrasah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Fatihah yang awak bacakan ke Syekh Mukhtar Engkul Lakung tadi sampai pun tak sampai. Emang udah pernah meninggal? Kok tahu sampai? Mana dalilnya baca Fatihah itu sampai? Orang yang mengatakan tak sampai, tak bisa kita paksa. Makanya saya kalau ada jamaah yang mengatakan menurut saya enggak sampai, saya tidak bisa maksa. Saya cuma minta nama lengkap saja. Untuk apa minta nama lengkap? Nanti kalau kamu mati saya kirim Al-Fatihah. Kalau tak sampai kasih tahu kabar cepat-cepat. Waktu Nabi sedang lewat di makam, ada kuburan. Nabi ambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, Nabi belah dua. Nabi tusukkan ke makam. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis yang paling tinggi Sahih Bukhari. Di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Nabi tusukkan pelepah korma. La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Kalau tak paham Sahih Muslim, baca syarahnya, ditulis oleh Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata Imam Nawawi? Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tasbih pelepah korma sampai, maka bacaan yang dibaca orang beriman lebih mulia daripada tasbih pelepah kurma. Itu salah satu dalil yang mengatakan sampai. Bisa diingat? Yang kedua, Nabi punya sahabat namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia berpesan, nanti kalau aku meninggal dunia, bacakanlah pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil, sampai 5 ayat. Wa ulaika humul muflihun. Ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau aku meninggal, bacakan di atas makamku pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Begitu disebutkan dalam kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Bisa diingat?
Imam Syafi'i mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia tak sampai. Kenapa kalian bacakan Al-Fatihah? Perti itu kan mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tak sampai. Baca kitab Riyadus Shalihin. Apa nama kitabnya? Riyadus Shalihin Yang menulisnya Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Al-Quran 30 juz, fahuwa hasanun, lebih bagus menghatamkan Quran, dihadiahkan pahalanya. Jadi kalau ada orang membantah mengatakan tak sampai bacaan Al-Fatihah, menurut Imam Syafi'i, bukalah kitab Riyadus Shalihin. Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Syafi'i, membacakan Quran sampai. Yang keempat, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Quran sampai. Makanya tadi ketika saya dibawa berziarah ke makam Syekh Mukhtar Angkulakup, maka yang pertama saya bacakan, ingat urutannya, 1 Al-Fatihah, yang kedua Qul huwallah 3 kali, yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq, yang keempat Qul a'udzu birabbin nas, yang kelima pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaikamul muflihun, yang keenam ayat kursi, yang ketujuh ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai habis, yang ke-8 afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha 100 kali bagus. Tadi Ustaz baca 40 kali. Lalu kemudian setelah itu hadiahkan bacaannya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah sekali, ayat kursi sekali, ujungnya sekali, dan la ilaha illallah kepada almarhum Tuan Syekh Mukhtar Angkulakup. Begitu cara berziarah. Kalau kita ajarkan ke anak-anak kita ziarah, maka nanti kalau Abdul Somad meninggal dunia, anak-anak tarbiyah Islamiyah dari Koto Panjang pun akan ziarah ke makam Abdul Somad di Pekanbaru. Itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal. Itu ada orang menyembah kubur. Tak ada orang Islam menyembah kubur, bonga. Tidak ada orang Islam menyembah kubur. Orang Islam itu ziarah kubur, mengenang jasa para pahlawan. Orang Islam ziarah kubur, mendoakan orang yang ada di kubur. Ya Rasulullah, ayu sadaqatu afdal? Kalau saya bersedekah untuk almarhum ayah, untuk almarhumah mak, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, yang paling afdal sedekah air minum. Makanya nanti kalau ada orang tua meninggal, sedekahkan sumur bor untuk pesantren tarbiyah Islamiyah. Sumur bornya dipakai untuk mandi, untuk berwudu, untuk sholat, untuk minum, untuk memasak. Sampailah pahalanya. Ayah meninggal, mak meninggal, berikan sumur bor. Tak sanggup ngasih sumur bor, kasih minuman botol. Di mana-mana kalau saya ceramah, nunjukkan minuman botol, mereknya dibuang. Kecuali di Koto Panjang, mereknya disebutkan, belilah air minum Al-Makmur dari Bank BPR Syariah. Kenapa? Karena umat Islam mesti membeli produk-produk dari saudara-saudara kita, supaya kalau dia kaya raya, dia akan berwakaf, berzakat, berinfak, dan bersedekah. Program belanja ke warung tetangga. Setuju? Berapa pondok pesantren di Indonesia? Berapa jumlah santri di Indonesia? Kalau santri saja membeli air minum produk santri, maka insya Allah akan bangkitlah ekonomi umat. Kalau ekonomi umat bangkit, pondok pesantren akan makmur, anak-anak bisa sekolah, yatim fakir miskin duafa bisa tersantuni, biaya tidak terlalu tinggi, maka Indonesia akan aman dan damai. Karena kalau anak pesantren banyak, tidak akan ada geng motor, tidak akan ada yang mabuk sakau narkoba, tidak akan ada yang berzina. Selamat dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ambo mulai tausiah jam 10:30, sekarang sudah jam 10:30. Abdul Somad di mana-mana ceramah 60 menit sesuai di botol 600 ml.
Tapi botol minuman Al-Makmur kok ketek nampaknya. Nggak sampai 600 ml. Masya Allah, dikasih 2 botol, 600 juga jadi. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan tuan-tuan Syekh Mukhtar Angkulakom beserta guru-guru kita di tarbiyah Islamiyah, dan anak-anak kita belajar dengan baik, dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kota Panjang tetap aman dan damai. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Kota Panjang negeri yang aman dan damai. Jadikan bumi ranah Minangkabau negeri yang tenang dan tentram. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina minas shalihin was shalihat. Jadikan para pelajar madrasah tarbiyah Islamiyah anak-anak yang soleh dan salihah. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allahumma mahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga anak-anak kami dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari LGBT, jaga dari aliran sesat, jaga dari aliran-aliran radikal teroris, komunis, ateis. Jaga mereka dari segala perbuatan maksiat, ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu di tanah lapang yang penuh dengan ketenangan dan barokah ini, ya Allah. Allahumma ja'al madrasata tarbiyah Islamiyah madrasatan azimatan mubarakah. Jadikanlah madrasah persatuan tarbiyah Islamiyah menjadi madrasah yang mengeluarkan para pemimpin, para alim, para ulama yang akan menjadi suluh di tengah gelap, yang akan menjadi sirajam munira, cahaya terang benderang umat ini di masa akan datang, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.